Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengatasi overhead pada Suzuki Katana. Penyakit overhead sebenarnya nggak punya Suzuki Katana saja. Hampir untuk mayoritas mobil-mobil tua itu mengalami overhead atau rawan sekali terjadi overhead. Overhead itu secara definisi bahwasanya suhu mesin itu di atas normal atau over, melebihi ketentuan dari pabriknya. Di pabriknya itu ketentuan atau suhu kerja mesin itu berkisar 80 sampai 90 derajat Celcius. Jika melebihi dari 90 derajat Celcius, maka itu sudah masuk kategori overhead. Overhead pada mesin ini sangat berakibat fatal, bisa berakibat sangat fatal terhadap mesin. Bisa mogok, dan juga kalau lebih parah lagi itu kop silinder itu akan melengkung karena panas. Karena sifat dari logam itu ketika mendapatkan kalor atau panas dia itu akan memuai dan akhirnya kop silinder itu melengkung. Efek berikutnya adalah karena kop silinder itu melengkung, akhirnya saluran air dari water jacket di blok silinder maupun kop silinder itu terbuka. Oli dan air bisa bercampur, yang akhirnya viskositas atau kekentalan oli ini juga berubah karena tercampur dengan air. Ini fatal sekali, bisa mengakibatkan turun mesin. Video ini akan membahas kiat-kiat mengatasi overhead pada Suzuki Katana. Sebenarnya penyakit overhead itu tidak hanya untuk Suzuki Katana, tapi mayoritas mobil tua mengalami hal yang sama, rawan terjadi overhead. Ya maklum, karena spare partnya memang sudah tua, dari termostat, dari radiator yang mungkin sudah tersumbat atau yang lainnya. Pastikan simak video ini sampai selesai. Yang pertama, pastikan indikator dari temperatur ini bekerja dengan baik. Jika perlu tambahkan, seperti saya ini menambahkan di sini ada termometer digital, ini variasi untuk memastikan bahwasanya suhu mesin ini bekerja semestinya berada di ambang 80-90 derajat Celcius. Ini dia sensornya, ini berada di tutup termostat. Nah, seperti ini tutup termostat. Ini sensornya, jadi pastikan ini bekerja dengan baik. Jika di dashboard itu indikatornya berjalan tidak normal atau tidak bekerja sama sekali, ini yang dicek ini nih. Ini sensor suhu untuk dashboard. Atau yang ini variasi, ini saya tambahkan sendiri termometer digital yang variasi, ini tambahan. Berikutnya, pastikan ini airnya ini ada, jangan sampai ini airnya kehabisan. Terus tutup radiator ini juga masih bekerja dengan baik. Ini juga sangat rawan menyebabkan overhead ketika tutupnya ini tidak bekerja dengan baik. Kuraslah radiator itu setidaknya 1 bulan sekali, biar kotorannya itu bisa hilang dari radiator. Bisa dilihat ini kisi-kisi radiatornya tersumbat oleh kotoran. Jika seperti ini bisa dikuras menggunakan cairan sitron, atau sudah parah sekali ini maka perlu dikorok ke tukang radiator. Dibuka, nanti dikorok sampai bersih biar tidak overhead. Berikutnya, ini pastikan ini termostat masih bekerja dengan baik. Ini dibuka, isinya termostat. Termostat itu akan membuka di suhu 80 derajat, yaitu sebagai klep yang menghubungkan water jacket dengan radiator. Ini pastikan bisa membuka dan menutup dengan baik, atau dilepas sama sekalian. Ini punya saya sudah saya lepas sekalian, nggak ada termostatnya. Pastikan juga pompa airnya itu bekerja. Ini pompa air satu poros, ini kipas pendingin radiator, ini pompa air ada di sini. Caranya melihat ini bekerja atau tidak, cukup mesinnya dinyalakan dan ini posisi terbuka, nanti itu akan kelihatan. Ini kalau pompa airnya tidak bekerja, sirkulasi air
Dari water jacket ke radiator ini juga tidak berjalan. Seperti ini gambarannya, tapi ini punya saya sudah tidak ada termostatnya. Jadi kalau punya rekan-rekan masih ada termostatnya, maka menunggu suhu 80 derajat Celcius. Yang paling penting di sini saya sampaikan adalah pengemudi, kepedulian dari pengemudi. Dilihat di indikator dashboard, seorang pengemudi itu harus tangkap terhadap bawaannya, terhadap mesinnya. Jangan sampai tidak sadar posisinya overhead, tahu-tahu mogok dan deksel atau kop silindernya itu melengkung. Ini harus peduli dari pengemudinya. Jangan lupakan pengecekan air radiator, juga ketinggian oli ketika pertama kali mesin mau dihidupkan, biasanya di pagi hari. Saya melakukan pengecekan air radiator juga ketinggian oli seperti petunjuk di buku manual. Itu yang dapat saya sampaikan. Kuncinya itu ada di pengemudi. Itu kalau di tentara pengemudi itu ada 16 tugas pengemudi, dari mengecek sistem pelumasan, pendinginan, pengereman, semuanya itu dicek. Untuk menghindari atau mengatasi overhead itu tetap kuncinya ada di pengemudi. Dari beberapa hal yang saya sampaikan dari depan sampai selesai, mungkin ada yang ditanyakan, silakan ketik di komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.